Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Semua orang di dalam Mystic Cloud Sekte mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan api hijau dan putih di atas tangan Xiao Yan, yang perlahan mendekat. Pada saat ini, bahkan para murid, yang kekuatannya lemah, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid Sekte Awan Berkabut. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai seorang Douzong, Yun San adalah orang pertama yang merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan keras. Xiao Yan mengabaikan ucapannya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal, menatap dua api berwarna berbeda dengan saksama. Saat dua api yang berbeda mulai bergabung, ruang di antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan seperti guntur yang teredam dipancarkan dari dalam diri mereka, mengejutkan jiwa mereka yang menonton. Di belakang Xiao Yan, Ratu Medusa juga menyaksikan aksi mantan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh Heaven Swallowing Python di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiao Yan. Api teratai Buddha marah, ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu api inti teratai hijau yang menyiksanya sampai dia hampir tidak hidup. Energi mengerikan macam apa yang akan dihasilkan oleh penggabungan dua jenis api surgawi yang berbeda? Hentikan dia. Saat dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yun San berangsur-angsur menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa lainnya, yang sudah menunggu, segera mengepakkan sayap Douki di punggung mereka. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengelilinginya saat mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Saat dia mundur, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Banyak api hijau putih berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, nyala api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan terkejut. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali melintas dan mengejar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Meskipun kecepatan sayap awan ungu Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan sepasang sayap Douki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan licik setiap kali dia akan dikelilingi oleh menghindar dengan gesit serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama waktu mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao Yan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih menyelimuti satu sama lain, seperti sekelompok api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari ditangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan hisap melonjak. Sama seperti Yun San berencana untuk menangkap Xiao Yan sekaligus, sosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk menghalangi dia dari depan. Dia berkata dengan lemah, Sekte Mystic Cloud menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dadou si belaka, dan pada akhirnya, bahkan kamu perlu mengambil tindakan. Bukankah ini sedikit terlalu memalukan? Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung Anda. Hari ini, jelas bahwa Xiao Yan datang untuk menemukan masalah dengan Sekte Mystic Cloud saya. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak menyangkut Anda.
Kalau tidak, sekte mistik laut saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yun San menatap Ratu Medusa yang menghalanginya, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika Anda tertarik, saya dengan senang hati menemani Anda mencoba serangan saya. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa tersenyum manis saat dia berkata, sebenarnya ada beberapa keinginan dalam murid-muridnya. Wajah Yun San sedikit berkedut. Dia berbalik dan berteriak pada Yun Er, hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak menyatu. Aku akan menahan Ratu Medusa. Ah, ini, Yun terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Ada perjuangan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun Er, apa yang kamu lakukan? Benda di tangan Xiao Yan terlalu menakutkan. Jika dia melemparkannya ke sekte mistik laut, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di sekte mistik laut pasti akan mati atau terluka parah. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yun San mulai sedikit tercengang ketika melihat bahwa Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya. Segera, dia mengeluarkan teriakan keras. Ya guru, ekspresi Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan murid-murid sekte mistik laut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dia mengatupkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yun San akhirnya menghela nafas lega saat melihat Yun bergerak. Dia menoleh dan dengan dingin menatap Ratu Medusa saat dia berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yun San tertawa dingin. Dia menoleh dan menelusuri pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap tajam ke titik di antara tangan Xiao Yan. Saat dua jenis api bergabung bersama, energi mengerikan yang bahkan Yun San perlukan secara serius perlahan-lahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mengelak dan menghindari serangan Yun Leng berkali-kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas melewati sudut matanya. Dia melihat bahwa Yun telah muncul di depannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan halus. Pada saat ini, tangannya langsung menembak secara eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari tampilan situasinya, bola api yang telah dia gabungkan dengan susah payah kemungkinan akan runtuh di tempat jika terkena. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan api surgawi, tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk bertemu dengan telapak tangan Yun. Yun terkejut saat melihat Xiao Yan menggunakan nyawanya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam ke mata hitam pekat yang seperti tinta. Saat telapak tangan bersentuhan dengan dada yang pertama, hatinya tanpa sadar melunak. Dengan desahan lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya berada di dekat dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Bisakah kamu tidak mengubah masalah ini sampai menjadi kaku seperti ini? Sebuah suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini adalah sekte mistik laut Anda yang telah bertindak terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yun Leng. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik kembali sambil tertawa dingin. Tetapi para murid dari sekte mistik laut tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun terletak dekat dengan bahu Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Sepertinya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yun Leng masuk ke klan Xiao saya, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiao saya yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah apa-apa. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia berkata dengan marah. Ah,
Mulut Yun melebar saat ia melihat wajah Xiaoyan yang benar-benar dipenuhi dengan kemarahan hijau. Dia hanya bisa menghela nafas pelan saat dia berkata dengan senyum pahit, "Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda sudah tenang sebelum kita melanjutkan pembahasan. Namun, benda di tanganmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Sebuah aroma halus samar yang Xiaoyan akrab dengan segera melayang ke hidung Xiaoyan. Baunya persis sama seperti setahun yang lalu. Saat dia menatap wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiaoyan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang terulur dengan keras tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semburat merah tiba-tiba muncul di wajah Yun tanpa firasat apapun. Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, memanfaatkan saat Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun. Teman licik, Yun juga pulih tepat saat Xiaoyan mundur. Wajahnya masih memerah dengan warna merah yang memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiaoyan yang terbang mundur. Namun, pucat secara bertahap muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa dua api berwarna telah sepenuhnya menyatu pada saat ini. Ular api menembak ke segala arah sambil terus bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar menciptakannya? Waktunya untuk bergegas dan mundur. Kali ini, Sekte Misty Cloud akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali menggeliat di tangan Xiaoyan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiaoyan buru-buru bergoyang. Sesaat kemudian, bola api tiba-tiba meledak. Cahaya dari api bersinar terang, dan teratai api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan meringkuk dari dalam bola api. Setelah itu tergantung di atas tangan kanan Xiaoyan. Bajingan ini Yunleng. Yunsan tercengang saat dia melihat teratai api hijau putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengutuk keras. Energi yang meluap dari teratai api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yunleng dengan satu tamparan. Mengapa dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia anggap merepotkan? Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang kuat ini. Wajah Ratu Medusa juga menunjukkan keterkejutan saat dia bergumam. Wajah Xiaoyan berisi ekspresi fanatik saat tatapannya menatap teratai api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengatupkan giginya dan menahannya. Memutar kepalanya tiba-tiba, Xiaoyan melemparkan tatapannya yang gelap dan dingin ke arah Yunleng di bawah. Hati Yunleng bergetar saat melihat Xiaoyan menatapnya. Dia saat ini juga dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Segera keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Sialan tua, pergi dan mati. Xiaoyan meludah sambil menyeringai ganas. Matanya merah saat dia meraung dengan marah. Xiaoyan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Betulkah? Benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yunleng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Tubuhnya dengan cepat turun saat dia berteriak dengan tajam. Xiaoyan, tidak. Wajah cantik Yun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiaoyan menatap wajah cantik Yun. Sebuah kepahitan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit. Teratai api hijau putih perlahan bangkit. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang menembak secara eksplosif ke arah Yunleng di bawah, yang mencoba melarikan diri. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lotus api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa karena membawa kekuatan penghancur.
menembus udara yang jauh, dan dengan cepat menyusul Yunleng, yang memiliki wajah ketakutan. Ah! Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Wow! Saat teriakan itu jatuh, lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan terkejut. Saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Misty Cloud Sect. Ledakan keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak gunung awan berkabut tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, gunung awan berkabut mulai bergetar hebat. Banyak garis retakan besar merayap di sepanjang dinding gunung, dan mulai menyebar seperti api. Batu gunung berguling dan pohon-pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan kiamat. Gelombang api yang bergejolak membentuk bentuk lotus api yang sangat besar di puncak gunung awan berkabut. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Banyak orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan teratai api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meskipun jarak mereka sangat jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Angry Buddha Lotus Flame, yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak gunung awan berkabut, sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas dan muncul. Mereka mengamati lotus api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan rasa tenggorokan mereka menjadi kering. Kekuatan semacam ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya dibuat oleh Xiao Yan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Kejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa seorang Dadousi benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan sehingga bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar-debar. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda bernama Xiao Yan ini, tampaknya akan membuat mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang saat ini dia perlihatkan telah memberi mereka kejutan yang parah. Saat dia memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasa kasihan dan menyesal di dalam hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang ditampilkan Xiao Yan, dia sebenarnya bernilai sebesar makhluk besar yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Sekte Misty Cloud karena Xiao Yan, itu sangat berharga. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas pelan dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Sekte Misty Cloud? Menurut karakter Xiao Yan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap tajam ke tempat teratai api bermekaran. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan, Angry Buddha Lotus Flame, benar-benar menakutkan. Selain itu, tidak sulit untuk membunuh Yunleng. Namun, yang paling penting adalah Yun San. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, terakhir kali. Jika dia tidak turun tangan dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri akan kejang-kejang sampai mati oleh gelombang remanen dari Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun San saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiao Yan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun Yun masih ada. Kesulitan telah meningkat beberapa kali. Anak kecil, kali ini, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana teratai api berangsur-angsur menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan di aglomerasi di puncak gunung awan berkabut di mana gunung itu bergetar dan tanahnya bergetar. Di sanalah teratai api bermekaran.
Pada jarak yang begitu dekat dengan ledakan, bahkan seorang Do Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan penghancur yang mengerikan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi gunung awan berkabut akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di depan mata. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menghilang dan tanah terbuka yang sangat besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retakan menyebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang semula menjulang di dekat lapangan telah runtuh. Tugu batu yang berdiri di tengah lapangan terbuka itu juga diledakkan hingga tinggal sepotong kecil yang masih tertancap di permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya dipecah menjadi bubuk oleh kekuatan penghancur yang mengerikan dari lotus api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada erangan dari murid-murid sekte mistik laut yang berulang kali terdengar dari lapangan terbuka. Tentu saja, kekuatan penghancur yang diciptakan oleh api teratai Buddha marah, yang mekar sempurna secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api menciptakan terlalu banyak kehancuran adalah penghalang energi besar berbentuk mangkuk terbalik yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar langsung melilit seluruh perimeter puncak gunung awan berkabut. Dari riak seperti air yang beredar di sekitarnya, kemungkinan besar bahkan Do Huang yang kuat pun akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika memang demikian, energi remanen yang menembusnya saat teratai api meledak masih mampu menghancurkan sekte mistik laut sampai benar-benar berantakan. Pada saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang berada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya cukup buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hangus hitam. Napas Xiao Yan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi yang besar. Akhirnya, ekspresinya gelap saat tatapannya berhenti pada Yun San, yang tergantung di udara dengan satu tangan diletakkan di penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi yang telah memblokir api teratai Buddha marah, ini adalah perbuatannya. Tentu saja, Yun San mungkin berhasil memblokir api teratai Buddha marah, tetapi dia juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatan. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan napasnya, ekspresi Yun San sudah benar-benar menjadi gelap. Kemarahan dengan cepat diseduh di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yun San. Akhirnya, berhenti pada sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yun San. Dia terkejut dan senyum dingin segera merembes keluar dari sudut mulutnya. Orang yang digendong Yun San jelas adalah Yun Leng, yang pertama kali menerima serangan teratai api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan napasnya yang semakin lemah, jelas bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebuah pusing yang intens tiba-tiba melonjak di kepala Xiao Yan. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yun Leng sudah meninggal. Karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, baiklah. Xiao Yan, Anda adalah orang pertama yang telah membuat sekte mistik laut saya menjadi seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yun San perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu ada gunung berapi yang akan meletus. Yun San menundukkan kepalanya dan melihat Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya tumbuh lebih besar. Dia terdiam sejenak sebelum melemparkannya ke arah beberapa sesepuh di tanah terbuka. Dengan suara samar, dia berkata, pergi dan panggil Penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia bisa bertahan. Kedua sesepuh dengan gesit menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun San dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi besar berbentuk mangkuk perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya mengandung niat membunuh dan kemarahan saat itu bergema tanpa henti di seluruh gunung awan berkabut.
Xiao Yan telah menghancurkan sekte kami, membunuh tetua kami. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte generasi ke-8 dari sekte awan berkabut, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar orang yang dicari dari sekte awan berkabut. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang telah diterima sekte kita harus dibasuh oleh darahnya. Suara samar itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tertegun untuk waktu yang sangat lama sebelum pulih. Mereka menghela nafas pelan. Masalah ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga berangsur-angsur menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiao Yan dengan dingin menyaksikan ketenangan yang dihadapi Yun San. Ekspresinya juga tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir mundur dengan cepat. Karena kamu berani datang ke sekte Mystic Cloud untuk membunuh Yun Leng dengan paksa, kamu juga harus bersiap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku yang lama pasti akan membuatmu tinggal di sekte Mystic Cloud selamanya. Mata Yun San tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempatnya. Kulit di tubuh Xiao Yan terasa dingin saat Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang mundur dengan cepat. Segera, dia membalikkan tubuhnya dengan paksa dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, tangan keriput muncul entah dari mana dari tempat dia bergerak beberapa saat sebelumnya. Itu dengan keras menghancurkan ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak energi melingkar tercipta. Indramu cukup bagus tapi tidak cukup bagus. Sebuah suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa memutar kepalanya. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan mengejang sampai dia menderita luka dalam. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat dia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiao Yan, sebuah bayangan tiba-tiba melintas. Tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiao Yan, yang telah menerima serangan oleh kekuatan ini, tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Saya sudah mengatakan, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini. Bahu Yun San sedikit bergetar. Dia melepaskan kekuatan dan menatap Ratu Medusa yang muncul di depan Xiao Yan dengan sikap yang sangat dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang dengan eksplosif ke arah Xiao Yan yang tidak jauh di belakang. Klon yang memiliki kekuatan tubuh utama, ya. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan itu memiliki energi yang sangat besar. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan itu ketika tubuh Yun San yang sebenarnya muncul kembali di depannya, dengan kuat menghalangi langkahnya. Saat mereka berdua bentrok, kedua bayangan itu telah menyusul Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Sebuah kekuatan yang menakutkan sedang berkumpul di tangan mereka saat mereka segera menghancurkan keras di dada Xiao Yan. Cermin es Suan. Tangisan tiba-tiba berdering dan cermin es besar muncul di depan Xiao Yan. Bang! Tinju itu dengan keras menabrak cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiao Yan, cepat pergi. Sebuah bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiao Yan mundur. Hai Bodong. Karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan itu tampaknya memiliki kecerdasan Yun San.
Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka segera menjadi dingin saat mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa pahit tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara tangannya, dan segera berubah menjadi dua es tajam yang berputar dengan cepat. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju menuju dua bayangan. Nyah. Salah satu bayangan berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi gelap dan dingin. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar berukuran puluhan kaki muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menghantam ke bawah. Sidik jari angin besar, bang. Pada saat sidik jari energi menabrak ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung di dalam telapak energi itu benar-benar terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Sidik jari energi dengan kuat menghantam tubuh Hai Bodong. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa dua bayangan aneh Yun San ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua bayangan itu menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi menyusul Xiao Yan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, aku telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat dia menatap dua bayangan yang sekali lagi menyusul Xiao Yan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan mengerikan sedang dipersiapkan. Mereka segera berteriak keras dan mereka dengan ganas menabrak Xiao Yan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari kematian jika dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiao Yan ditekan sampai menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga diperbesar dengan cepat di matanya. Kedua kekuatan membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Itu seperti langit dan bumi datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Xiao Yan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Kebingungan di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah akibat dari menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur bertambah berat. Mereka berkedip perlahan dan kegelapan diam-diam menyerang sebelum kekuatan menakutkan mencapainya. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf. Xiao Yan tersenyum pahit sambil bergumam pelan. Haha, anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah mistik Cloud Sect menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Sebuah suara tua tiba-tiba dan samar terdengar di kegelapan. Suara yang akrab dan hangat itu menyebabkan hati Xiao Yan yang sedingin es dan putus asa tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Biarkan guru tuamu ini mengambil alih dari sini. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba muncul dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Pupil hitam yang awalnya gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih. Tampak sangat aneh. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.